Akan saya tunjukkan berapa efisiensi inverter ini pada beban di kisaran 100 watt, 200 watt, hingga 300 watt. Ini kedua kipasnya berhenti karena memang inverter ini tidak mengeluarkan panas berlebih. Yang tower ini di beban sekitar 50-60 watt saja itu kipasnya sudah cukup kencang bunyinya ya. Selanjutnya ini saya naikkan lagi bebannya di kisaran 350-an watt ya. Untuk selanjutnya saya akan tunjukkan daya standby dari inverter ini ketika tidak digunakan. Dalam posisi standby tidak ada beban, inverter ini memakan daya sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review terhadap inverter LF saya sesuai permintaan kemarin di kolom komentar. Ada yang meminta saya untuk mereview inverter ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview apa saja kendala yang saya alami selama menggunakan inverter jenis LF ini. Nah, ini saya beli ini sekitar bulan Januari 2024. Jadi sudah saya gunakan kurang lebih sekitar 8 bulanan. Nah, untuk penempatan sendiri ini seharusnya tidak seperti ini ya. Ini harusnya rekan-rekan kalau beli inverter jenis ini dipindahkan ke box yang lebih rapi atau mungkin box yang dari bahan besi atau seng ya. Tidak menggunakan box asli seperti ini. Cuma karena ini saya posisinya cukup sibuk ya, dan saya kan kerja juga, tidak banyak waktu untuk otak-atik ini, jadi masih bertahan sekitar 8 bulan ini. Dan kabelnya pun juga masih cukup berantakan, ini belum saya rapikan. Nanti kalau sudah ada waktu luang dan ada kesempatan ya, saya akan coba pindahkan ini ke dalam box, dan yang di dalam box itu akan saya keluarkan ya ECC-nya. Ada juga kemarin yang komen minta ini dipindahkan keluar saja. Nah, box ini nanti diganti dengan inverter LS saya ini. Untuk inverter LF ini adalah inverter LF yang kelima saya ya, karena dulu saya kan pakainya yang jenis ini, yang MSW ini yang pertama kali saya pakai. Ini tidak bisa buat kipas ataupun barang-barang yang menggunakan motor induksi, hanya bisa buat lampu atau TV LED. Kemudian dulu saya juga pernah menggunakan yang tower yang 1000 watt, yang 1600 watt. Itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, dimana barang-barang itu sekarang sudah rusak. Nah, yang terakhir pun saya juga sudah menggunakan yang ini. Ini pun sama ya, baru 6 hari waktu itu sudah rusak. Karena MOSFET-nya setelah saya cek sepertinya MOSFET KW. Nah, rekan-rekan bisa cek di video saya yang terdahulu bagaimana inverter ini rusak dan bagaimana perbaikannya. Untuk saat ini inverter ini saya gunakan ketika saya bepergian camping ya. Jadi kalau camping kan saya nggak mungkin bawa yang ini, jadi saya menggunakan inverter ini. Dan baterai yang ini saya bawa yang satu ya, yang level 4. Untuk hariannya ini nanti akan saya jadikan sebagai backup ketika inverter yang LF ini mengalami kendala. Nah, nanti akan saya bahas, akan saya tunjukkan berapa efisiensi inverter ini pada beban di kisaran 100 watt, 200 watt, hingga 300 watt. Oke, langsung saja di sini saya akan menunjukkan beban harian saya untuk inverter ini di kisaran 100 wattan ya. Ini akan saya tunjukkan dari inputan ini sekitar 119 watt ya. Kemudian untuk beban sendiri dari input 119 watt itu di sini terbaca sekitar 108 hingga 109 watt juga. Bukan juga ya, tapi memang ada beda sebenarnya ya. Di sini 108 sampai 109. Di sana terbaca 119. Jadi ada selisih sekitar 10 watt sendiri yang digunakan untuk menyalakan inverter ini. Untuk kondisi inverter sendiri ini tidak panas sama sekali. Jadi ini hanya hangat sedikit di kisaran 100 watt. MOSFET-nya pun sama. Bahkan bisa saya tunjukkan ke rekan-rekan, ini untuk kipasnya itu tidak berputar sama sekali ya.
Ini kedua kipasnya berhenti karena memang inverter ini tidak mengeluarkan panas berlebih. Jadi berbeda halnya ketika saya dulu menggunakan yang tahwer ini. Yang tahwer ini di beban sekitar 50-60 watt saja itu kipasnya sudah cukup kencang bunyinya ya. Nah ini di beban 100 watt lebih itu kipas masih belum berputar sama sekali. Nah karena kipas saja tidak berputar, untuk kabel tentunya ini sangat dingin ya. Sama sekali tidak ada hangat-hangatnya juga. Jadi di sini saya menggunakan kabel bawaan inverter tahwer sebenarnya ini. Ini saya pakai di sini, ini cukup dingin, tidak ada kendala ya, dengan beban harian di kisaran 120 watt atau 110 watt. Nah selanjutnya saya akan coba naikkan beban inverter ini di 200 watt lebih ya. Di sini beban sudah saya tambah jadi sekitar 250-an watt ya. 253, 254 lah naik turun. Kemudian di inputnya di sini terbaca sekitar 271 watt. 270 ya, anggap saja ya. Jadi kalau kita hitung dari sini 252 atau 250, di bawah sini 267 ya sekarang. Jadi hanya sekitar 17 watt saja. Bahkan ini efisiensinya lebih bagus lagi dibanding dengan beban yang tadi di kisaran 120 watt. Dan dari posisi kipas sendiri ini masih sama dengan beban sekitar 250-an watt. Kipas tidak berputar sama sekali dan ini juga masih dingin. Selanjutnya ini saya naikkan lagi bebannya di kisaran 350-an watt ya. Seperti rekan-rekan lihat di sini. 345 sampai 360 tadi yang naik turun. Ya nggak baca 347 sekarang ya, 347. Di bawah di sini terbaca 370 watt. Jadi hanya sekitar 28 watt ya, atau berapa ini? Ya nggak nyampe 30 watt lah untuk menyalakan beban di atas 300 watt. Untuk kondisi trafo dan juga MOSFET ini hanya hangat sedikit sekali ya. Dan kipasnya seperti rekan-rekan lihat dengan beban 300 watt lebih masih belum berputar sama sekali. Jadi kipas masih standby. Jadi biasanya itu kipas itu akan berputar ketika beban sudah mencapai di atas 500 watt. Jadi saya bilang inverter ini cukup bandel, cukup bagus. Dengan beban 370-an watt ya di inputnya, 375 watt. Kemudian pemakaian segini itu kipas masih belum berputar. Nah beban 370-an watt ini adalah beban maksimal yang saya nyalakan dari PLTS ini, karena PLTS ini masih belum saya pasang full satu rumah. Jadi bisa dibilang hanya setengah rumah saja itu beban maksimal saya cuma segitu. Untuk beban rata-ratanya paling hanya di kisaran sekitar 120 watt tadi ya yang di awal. Jadi sangat jarang sekali menyala hingga 370 watt seperti sekarang. Kalau sekarang ini semuanya sudah saya nyalakan. Kipas, lampu dan semualah yang ada di ruangan yang terhubung dengan PLTS sudah saya nyalakan semua. Itu hanya mentok di angka segitu. Nah kita kembali ke inverter tadi. Inverter ini setelah saya pakai sekian lama tidak pernah ada kendala. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah rewel. Dari pertama kali saya pasang hingga saat ini semuanya bagus, semuanya normal, tidak pernah ada kendala. Bahkan ini pun dengan beban segini ya, PLTS saya itu jarang sekali beralih ke PLN. Bahkan bisa dibilang tidak pernah beralih ke PLN lagi semenjak video terakhir saya yang kemarin tentang PLTS datangi PLN itu ya. Kecuali memang beberapa hari yang lalu memang sengaja saya matikan karena memang
saya pergi keluar kota. Nah, di luar itu PLTS saya ini sudah full menyala 24 jam dengan menggunakan inverter LF ini. Nah, kenapa saya dulu membeli inverter LF ini? Jadi pertimbangan saya itu harganya dulu ya. Jadi dulu sempat saya cari-cari yang merek Kenika untuk 1000 watt yang mode 24 volt itu pada kosong barangnya, dan ketika ada barangnya pun harganya bisa di sekitar 4 jutaan waktu itu. Nah, karena harganya beda jauh, akhirnya saya beli yang ini, dan ternyata setelah saya gunakan ini cukup aman ya, cukup nyaman digunakan, tidak pernah ada kendala. Bahkan yang itu yang saya bilang, kipasnya tidak berisik sama sekali karena sangat jarang sekali nyala. Bahkan hampir tidak pernah ya, karena memang beban saya jarang sekali menyentuh angka hingga 500 watt. Nah, dari angka-angka yang saya sampaikan tadi, dalam posisi ada beban di 100-an watt, 250-an watt, dan 350 watt, itu efisiensi PLTS dengan inverter ini berada di kisaran sekitar 90 sampai dengan 95%. Jadi ini cukup bagus dan cukup hemat. Oke, untuk selanjutnya saya akan tunjukkan daya standby dari inverter ini ketika tidak digunakan. Jadi saya pertama akan matikan dulu inverter ini biar PLTS saya beralih ke PLN. Oke, ini sekarang saya sudah menggunakan PLN ya untuk jalur di rumah saya. Nah, ini inverter sudah saya matikan, sudah tidak ada lampu indikator hijaunya. Saya akan tunjukkan berapa daya standby dari inverter ini ketika tidak digunakan sama sekali. Jadi saya akan matikan dulu yang jalur ke PLN-nya. Saya akan turunkan MCB-nya. MCB ini yang ke PLN. Kemudian saya akan nyalakan lagi inverter saya. Oke, ini kipas berputar sebentar. Ini sekaligus juga menunjukkan ke rekan-rekan bahwa kipasnya tidak rusak ya. Jadi inverter ini ketika dinyalakan itu kipasnya akan berputar sebentar. Nah, tapi nanti nggak lama kipasnya juga akan mati sendiri ya. Oke, seperti ini kipas sudah mati, itu baru saja berhenti. Nah, dalam posisi standby tidak ada beban, inverter ini memakan daya sekitar 7,5 watt saja. Seperti rekan-rekan lihat di sini, 7,43 watt dalam posisi standby tidak digunakan sama sekali. Jadi ini bahkan bisa mirip dengan inverter jenis HF saya ya, karena yang HF saya yang Tahwir 2000 watt ini bahkan bisa sekitar 8 wattan, bahkan ya bisa lebih sampai 10 wattan untuk posisi standby saja. Sedangkan inverter ini standby-nya hanya memakan daya sekitar 7,5 watt saja. Nah, selanjutnya kalau saya matikan, seandainya kita ambil skenario dalam posisi baterai habis ya, itu ini hanya memakan daya sekitar 0,63 watt ya. Ini agak rusak ininya LCD saya. Oh ya, ini 0,77 watt. Seperti ini. Ya, naik turun sih posisinya, tapi ini tidak sampai dengan 1 watt ya dalam posisi standby ketika baterai saya habis. Oke, ini posisi standby. Nah, selanjutnya saya akan nyalakan lagi tanpa beban. Oke, ini kembali naik di 6 atau 7 watt ya. Ya, seperti tadilah sekitar 7, sekian watt dalam posisi standby tanpa beban. Jadi buat rekan-rekan yang berminat membeli inverter ini, menurut saya ini sangat recommended. Silahkan rekan-rekan bisa membeli juga barang yang sama dengan yang saya beli. Saya akan cantumkan linknya ya. Saya kemarin belinya di Indoware Semarang ya, di aplikasi Tokopedia. Saya akan sertakan linknya di video ini, dan juga saya pin di kolom komentar. Secara keseluruhan, di sini saya sampaikan saya tidak pernah mengalami kendala dengan menggunakan inverter ini. Ini sudah saya gunakan sekitar 8 bulan, dan 8 bulan ini sekali saya pasang tidak pernah saya otak-atik.
Ya, saya taruh di sini saja, bahkan terakhir saya cuma menambahkan baterai saja ya. Baterai pun saya tidak mengotak-atik karena kabelnya pun saya paralelnya di posisi baterai level sebelumnya. Itu PLTS dengan inverter ini tidak pernah ada kendala, tidak pernah mengalami kerusakan. Bahkan ini dari posisi terakhir saya sekitar beberapa bulan yang lalu ya, di video saya yang tentang KWA meter saya diganti, itu saya sudah full menggunakan PLTS dan tidak beralih otomatis ke PLN lagi. Jadi selama sekian bulan itu saya sudah full dengan PLTS dengan beban yang saya tunjukkan tadi maksimal di kisaran 350 watt dengan beban rata-rata hanya di kisaran 110 sampai dengan 150 watt saja. Nah, inverter ini hanya mati kemarin ketika saya tinggal mudik ya, itu memang sengaja saya matikan. Di luar itu PLTS saya tidak pernah lagi beralih ke PLN secara otomatis. Oke, jadi itu tadi review saya untuk inverter ini. Silahkan jika rekan-rekan punya pertanyaan seputar inverter ini, saya akan berusaha menjawabnya sesuai dengan yang saya ketahui ya. Jadi silakan rekan-rekan bisa isikan saja di kolom komentar. Nanti saya akan menjawab secepatnya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang terus saja setia mendukung dan mensupport channel saya ini, sehingga sampai saat ini channel saya masih ada dan masih bisa berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.